berdiri. Sebelum masuk materi, kita mau bernyanyi dulu. Semua berdiri. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar untuk menghayal supaya kita lebih semangat lagi. Kita bernyanyi 1, 2, 3. Mari kita melihat, mendengar dan menyimak sebuah informasi untuk kita pahami, dapat dengan membaca dan juga bercerita. Ayo, ayo kita berliterasi, mari kita mengolah sebuah informasi agar dapat dicerna untuk kita semua, dapat dengan menulis dan juga berbicara. Ayo, ayo kita berliterasi. Tepuk tangan semua. Oke, anak-anak semua, pagi hari ini kita akan masuk dalam satu tema air, bumi, dan matahari. Ibu akan menjelaskan satu persatu supaya anak-anak semua boleh mengerti. Yang pertama, air. Siapa di sini yang tidak tahu air? Nggak ada ya? Oke. Air itu bisa kita temukan di mana saja? Di sungai. Di sungai, di mana lagi? Di rumah, paling dekat. Apa lagi? Di laut, apa lagi? Di parit. Oh, di parit itu juga termasuk air. Apa lagi? Air hujan. Oh, di langit, air hujan juga. Oke. Air itu sebenarnya manfaatnya, kegunaannya untuk kehidupan kita apa aja ya? Buat mandi. Mandi, apa lagi? Ambil. Minum, makan, apa lagi? Memasak makanan. Yang memasak makanan, mencuci baju, apa lagi? Pokoknya air itu sangat berguna untuk kehidupan kita ya. Jadi, apapun yang kita lakukan di dunia ini itu sangat bergantung dengan air. Nah, air itu tidak hanya berguna untuk kita manusia, tapi untuk tumbuhan juga. Siapa yang tahu apa kegunaan air untuk tumbuhan? Biar agar bisa tumbuh. Ya, agar bisa tumbuh. Gunanya untuk tumbuhan, air digunakan untuk membantu proses yang namanya fotosintesis. Nah, fotosintesis itu air membantu tumbuhan untuk mendapatkan cadangan makanan. Jadi, air itu disimpan di dalam batang tumbuhan. Itu untuk air untuk tumbuhan. Nah, untuk hewan apa gunanya? Air untuk hewan. Tadi udah air untuk manusia, udah air untuk tumbuhan. Untuk hewan apa? Diminum. Ya, untuk diminum, apa lagi? Mandi lagi. Kalau misalnya kita lihat ada harimau minum, atau misalnya ada badak, ada kerbau berenang di sungai, itu kan mereka menggunakan air. Oke ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya hal simpelnya itu, kalau misalnya kita kemana-mana, kita selalu bawa aqua gelas, atau misalnya
sumber kehidupan bagi kita manusia. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kita tidak punya air. Siapa yang tahan di sini 1 hari aja tidak minum air? Nggak ada ya, ibu aja juga nggak tahan ya kalau misalnya nggak minum air ya. Tapi berbeda dengan kawan-kawan kita yang berbeda keyakinan yang muslim, mereka kan ada waktu untuk puasa kan. Nah, mereka juga bisa tahan untuk tidak minum air, tapi tidak selama-lamanya, tidak 1 kali 24 jam. Misalnya makan dari pagi, nanti malam tetap makan. Itu ya. Sampai di sini ada semua mengerti tentang air? Sudah ya. 3. Oke, yang kedua itu adalah bumi. Siapa yang tahu bumi? Tempat tinggal manusia. Ya, apalagi yang bisa ada di dalam bumi itu? Hewan, mobil, Honda, mobil, apa lagi? Rumah, tumbuhan, apa lagi? ayam. Pakai bentuk bumi itu seperti apa ya? Bulat. Bulat. Bulat itu begini? Ya. Atau begini? Besar. Besar. Besar itu terukur atau tidak? Tidak. Tidak ya. Apalagi yang bisa selain apa tadi? Hewan, tumbuhan, manusia, mobil, apa lagi yang ada di dalam bumi ini? Ikan. Pohon-pohonan, ikan, Air. air, sungai, semuanya. Berarti semua apapun yang ada di dunia ini semua terdapat di dalam bumi. Nah, bumi itu merupakan planet ketiga yang dikenal sebagai planet warna biru. Nah, di sini ibu sudah print gambar bumi. Cuma kita karena tidak ada tinta warna, tapi anak ibu yakin bahwa anak-anak ibu semua tahu bahwa bentuk bumi itu adalah bulat. Nah, bayangkan contohnya seperti bumi ini memiliki mengorbit di matahari, berarti bumi mengelilingi matahari. Contohnya ini ya, misalnya ibu nih, contohnya mengapa dikatakan bumi mengelilingi matahari? Contohnya ibu sebagai bumi, kerja ibu bumi, ibu mengelilingi matahari, mengelilingi meja ini. Nah, mengelilingi. Oke? Jadi, kerja bumi adalah untuk mengelilingi matahari. Contohnya seperti ibu tadi, mengelilingi meja. Jadi bumi itu berputar terus. Itulah bumi. Nah, demikian juga di dalam bumi ini bukan cuma hewan, manusia, dan tumbuhan yang ada, tapi seperti yang anak-anak ibu bilang tadi, bahwa ada pantai, ada sungai, ada air terjun yang bisa kita lihat. Jadi yang tinggal di bumi ini adalah bukan cuma kita saja, tapi hewan lain dan tumbuhan lain serta benda-benda yang lain. Oke, yang ketiga adalah matahari. Yang pertama tadi air, yang kedua bumi, yang ketiga matahari. Nah, siapa di sini yang tahu matahari? Semua ya tahu matahari. Matahari itu berbentuk apa ya? Bulat. Warna apa? Warna kuning. Oke, berarti waktu di kelas 1 pasti ibu guru sering menyuruh kalian gambar matahari, gunung, bisa kayak gitu kan? Matahari, gunung, apa lagi? Pantai, gitu-gitu ya. Nah, tadi sebelum ke sekolah, pas jalan dari rumah itu, pasti anak-anak ibu semua sudah kena matahari kan? Ya. Nah, apa yang kita rasakan kalau terkena matahari? Panas. Kalau matahari pagi, Dingin. sejuk ya, enak ya di badan. Nah, gunanya matahari itu memberikan kita vitamin D. Vitamin D yang terkandung di dalam matahari membuat tubuh kita dan tulang kita bisa kuat. Jadi kalau misalnya ada anak-anak ibu lihat, kalau misalnya kalian pernah ke lapangan Merdeka tuh, ya ke lapangan Merdeka kalau pernah melihat, kok banyak orang yang jogging-jogging gitu ya. Joggingnya itu bukan cuma pagi, tapi sore juga, yang penting ada matahari. Nah, guna matahari di tubuh kita supaya kita mendapatkan vitamin D. Apalagi anak-anak ibu masih dalam masa pertumbuhan kan. Jadi gunanya matahari itu sebenarnya untuk mendapatkan vitamin D. Apalagi guna matahari ya? Selain untuk kalau kita berjemur, apalagi menjemur kain, ya kan? Kalau misalnya nggak ada matahari, hujan terus, bagaimana ya kain kita bisa kering, ya kan? Itu dia. Nah, contohnya ya seperti begini. Coba dia. Seperti begini ya. Ini dia terkena matahari kan? Nah, apa yang dia rasakan ketika terkena matahari? Panas ya Diannya. Oke. Terima kasih Dian. Oke. Teman kita Dian tadi sudah mewakili kita bahwa ketika kita
kita terkena matahari yang kita rasakan adalah panas. Tapi apa yang kita rasakan setelah kita merasakan panas? Kadang-kadang kalau misalnya kita rasakan panas enak juga ya, karena kita membuat kita semangat ya kan. Kalau misalnya hujan, ngantuk-ngantuk terus kita menguap, ya kan? Itu dia. Tek. Oke, tadi kita sudah menjelaskan tentang matahari. Ibu lupa menampakkan gambarnya, tapi tentu kalian tahu ya, gambar matahari. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, air, bumi, dan matahari itu sangat berguna untuk kehidupan kita. Bukan cuma kita sebagai manusia saja, tapi untuk hewan, tumbuhan juga berguna. Nah, apa tugas kita sebagai manusia untuk menjaga, yang pertama, untuk menjaga air itu tetap bersih? Apa tugas kita sebagai manusia? Menjaga. Air tetap bersih bagaimana? Ya, contohnya misalnya kita membersihkan bak sekali seminggu, ya kan? Yang kedua, untuk kita menjaga bumi ini bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan untuk membuang sampah di tempat-tempatnya gitu. Kita menjaga kebersihan air juga, karena kalau kita tidak menjaga bumi ini, di mana kita bisa tinggal? Ya kan, tidak mungkin kita tinggal di planet lain. Nah, yang ketiga, matahari. Kita nggak mungkin menjaga matahari ya, tapi dengan adanya matahari kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Artinya, ketiga ciptaan yang Tuhan berikan ini, air, bumi, dan matahari, mari kita menjaganya, memanfaatkannya sebaik mungkin anak-anak ibu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa kembali, berdoa pulang.